Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taslima Asrianyansar dengan NIM 2211082027. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik, sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, kita harus menetapkan terlebih dahulu hipotesis tersebut. Terlebih dahulu, hipotesis adalah pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Selanjutnya, agar pernyataan pada hipotesis tidak diragukan lagi, maka kita melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian secara statistik. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apakah hipotesis parameter populasi sama dengan nilai tertentu. Hipotesis komparatif, pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter suatu populasi sama dengan nilai parameter populasi yang lain. Hipotesis asosiatif, pernyataan yang menyatakan adanya hubungan. Selanjutnya yaitu yang keempat, menetapkan tingkat signifikansi dan titik kritis. Tingkat signifikansi adalah besarnya toleransi yang digunakan dalam menerima kesalahan. Pengujian secara statistik tingkat signifikansi yang sering digunakan adalah 0,01, 0,05 dan 0,1. Biasa ditulis 1%, 5% dan 10%, tergantung tingkat ketelitian yang digunakan oleh peneliti. Pendekatan dengan distribusi peluang statistik, maka tingkat signifikansi menyatakan luas daerah kritik yang merupakan penolakan terhadap HO untuk mempermudah pengambilan keputusan. Maka digunakan titik karakteristik yang merupakan batas penolakan HO. Jenis-jenis pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat membedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Pengujian hipotesis dengan distribusi T, tabel T student. Prinsip utamanya adalah membandingkan nilai tahap hasil perhitungan dengan nilai tetap. Pada tabel sat student, untuk melakukan pengujian hasil penelitian dengan cara ini, Anda harus melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, menetapkan hipotesis 0, HO dan hipotesis alternatif H1. Hipotesis HO adalah hipotesis yang menghubungkan dengan teori yang nantinya dibuktikan, sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang berkebalikan dengan teori yang nantinya dibuktikan. Yang kedua, menghitung rata-rata data nilai simpangan baku data standar deviasi. Lakukan uji hipotesisnya. Jawaban H0 sama dengan 0,7 dan H1 tidak sama dengan 0,7, di mana A sama dengan 0,1. Uji hipotesisnya dua arah dengan N lebih kecil daripada 30, sehingga memakai uji binomial. Sedangkan daerah kritik ada di X lebih besar dari 14, X lebih kecil dari 7. Untuk mendapatkan nilai ini, maka dilakukan perhitungan tabel distribusi binomial dahulu. Jika dihitung dengan rumus, maka akan didapat X hitung sama dengan 8. Jadi, H0 ditolak karena hasilnya tidak ada di wilayah kritik. Itulah contoh soal dan jawaban yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NIM 2211082101. Prosedur pengujian hipotesis. Langkah pertama, menentukan formulasi hipotesis 0.
atau dalam kurung H0 dan tutup, dan hipotesis alternatifnya buka kurung HA tutup kurung. Langkah kedua, memilih suatu tahap nyata dalam kurung A tutup dan menentukan nilai tabel. Langkah ketiga, membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan HO atau H0. Langkah keempat, melakukan uji statistik. Langkah kelima, membuat kesimpulannya dalam hal penerimaan dan penolakan H0. Adapun jenis-jenis pengujian hipotesis. Yang pertama, berdasarkan jenis parameternya. A. Pengujian hipotesis tentang rata-rata. B. Pengujian hipotesis tentang proporsi. C. Pengujian hipotesis tentang varian. Yang kedua, berdasarkan jumlah sampelnya. A. Pengujian hipotesis sampel besar buka kurung N lebih besar 30 tutup kurung. B. Pengujian hipotesis sampel kecil buka kurung N lebih kecil daripada 30 tutup kurung. Berdasarkan jenis distribusinya. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z. B. Pengujian hipotesis dengan distribusi T atau buka kurung T students tutup kurung. Pengujian hipotesis dengan distribusi X pangkat 2 buka kurung K kuadrat tutup kurung. D. Pengujian hipotesis dengan distribusi F buka kurung F ratio tutup kurung. Berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. A. Pengujian hipotesis dua pihak atau buka kurung two-tailed text tutup kurung. B. Pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri. C. Pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli Saputra, NIM 2211082072. Adapun materi yang saya bawakan yaitu jenis-jenis hipotesis penelitian. Hipotesis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Apa itu hipotesis kerja dan hipotesis nol? Hipotesis kerja atau alternatif kerja kerap juga disebut hipotesis alternatif atau HA. Namun ada kalanya hipotesis disimbolkan dengan H1. Jadi hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Sedangkan hipotesis nol biasanya disimbolkan dengan HO. Namun, lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik dinamik. Demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis HO menerangkan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang pencari kerja. Terima kasih.